Halo teman-teman, di sini kami dari Divisi Akuatik akan membahas topik mengenai General Fish Care. Yang pertama adalah nitrogen cycle. Jadi limbah kotoran dari ikan itu contohnya sisa-sisa makanan ikan yang tidak termakan dan daun-daun yang menumpuk pada dasar akuarium. Hal itu akan mengontaminasi air yang ada di akuarium nih. Nah, semua limbah ini akan menghasilkan senyawa amonia. Zat yang berbahaya karena dapat meracuni makhluk hidup yang ada di dalamnya. Lalu bagaimana selanjutnya? Tenang saja, amonia secara alamiah akan didekomposisi menjadi senyawa yang lebih aman. Pada tahap awal, bakteri Nitrosomonas akan mengubah amonia menjadi nitrit. Kemudian, bakteri Nitrobakter akan mengubah nitrit menjadi nitrat. Nitrat selanjutnya dibutuhkan tanaman sebagai fertilizer atau nutrisi untuk tumbuh. Namun, kelimpahan nitrat harus kita jaga sampai batas yang masih dapat diserap oleh tanaman air. Untuk itu, mengganti sebagian air lama dengan air baru penting untuk membuat kelebihan nitrat. Lalu yang kedua adalah pH. Nah, pH ini dapat dilakukan dengan cara pengukuran ion hidrogen. Lalu fungsi dari pH ini dapat menentukan kesehatan ikan, contohnya kerusakan pada insan, hiperplasia, atau penebalan fisik, mukosa yang berlebihan, dan kerusakan pada mata ikan. Lalu berapa sih pH yang baik untuk ikan? Yaitu rata-rata adalah 6-8,5. Cara mengatur pH yaitu mengurangi oksigen dan menambah oksigen, dan jangan lupa untuk mengganti air. Jadi yang ketiga adalah temperatur. Apa sih dampak dari temperatur? Nah, yang pertama adalah menentukan kadar oksigen. Yang kedua, menentukan untuk pertumbuhan bakteri dan jamur. Yang ketiga adalah metabolisme ikan. Lalu temperatur yang baik untuk ikan adalah 22-28 derajat Celcius. Tergantung juga spesies ikannya apa. Lalu cara mengatur temperatur yaitu menggunakan heater, chiller, ataupun fan. Nah, yang selanjutnya adalah GH atau General Hardness, yaitu pengukuran elektrolit magnesium dan kalsium. Hal ini penting untuk osmoregulasi ikan karena menyeimbangkan garam dan air di dalam tubuh ikan dan di luar tubuh ikan. Jadi berapa sih GH rata-rata yang baik itu? GH rata-rata yang baik itu sekitar 3-18, tergantung juga spesies ikannya. Lalu gimana sih cara mengaturnya? Cara mengaturnya yaitu dengan cara mengganti air atau dosing. Jadi selanjutnya adalah KH karbonat hardness atau alkalinitas. Pengukuran karbonat dan bikarbonat ini memperlambat fluktuasinya pH menjadi seperti buffer. Berapa sih KH rata-rata yang bagus? Itu sekitar 3-10 KH, tergantung spesies ikannya juga. Nah, cara mengaturnya itu sama seperti GH atau General Hardness, yaitu dengan mengganti air ataupun dosing. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyakit yang sering menyerang pada ikan hias. Yang pertama adalah borok. Nah, penyebab dari borok yang pertama itu adalah stres. Biasanya ikan itu melompat-lompat atau menabrak ornamen akuarium sehingga menyebabkan luka pada tubuh ikan. Yang kedua adalah gatal. Akibat dari kutu sehingga menggesek badan hingga luka. Dan yang ketiga adalah lingkungan yang kurang bersih. Gimana pencegahannya? Pencegahannya yang pertama adalah menghindari ornamen akuarium yang tajam. Yang kedua, ikan yang baru disesuaikan dulu kondisi tubuhnya. Ketiga, rajin membersihkan akuarium secara rutin. Lalu selanjutnya adalah bakteri penyebab borok antara lain adalah Aeromonas, Pseudomonas, dan Mikrobakter. Bakteri tersebut biasanya diikuti oleh terjadinya infeksi sekunder akibat adanya serangan jamur. Nah, gimana sih pengobatannya?
yaitu yang pertama, pindahkan ikan sakit ke bak karantina yang telah diberi kalium permanganat. Lalu lakukan perendaman ikan dengan larutan garam 5 gram per liter. Apabila lukanya parah, diberi oksitetrapsilin atau tetramisin. Lalu penyakit yang kedua adalah dropsy atau yang biasa disebut sisik mengembung. Nah, penyebabnya ini disebabkan oleh bakteri yang timbul karena lingkungan yang kurang baik. Sisiknya terangkat ke atas dan akhirnya terkelupas. Sisik yang terinfeksi biasanya tampak seperti duri yang berbentuk seperti piramid. Biasanya menyerang sisik kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Gimana sih pencegahannya? Nah, pencegahannya yaitu menghindari ikan yang satu dengan ikan yang terinfeksi. Penggunaan filtrasi yang baik, perawatan rutin, dan mengganti air secara rutin. Nah, pengobatannya itu memperbaiki kondisi lingkungan, penambahan garam, dan memberi BK atau antibiotik sesuai dosis. Lalu penyakit selanjutnya adalah white spot. Nah, penyebab dari penyakit ini adalah Ichthyovirus multifilis. Biasanya terdapat bintik putih pada area kulit, sirip, insang, dan ekor. Terjadinya nafsu makan pada ikan yang turun, tubuh menjadi gelap, dan penonjolan pada mata. Nah, pencegahannya itu yaitu meningkatkan suhu menjadi 30 derajat Celcius selama 6 jam selama 3-5 hari. Pengobatannya merendam ikan dengan larutan garam 0,5% 100 ppm 1 jam untuk 2-3 hari, menggunakan larutan kina dan kloramin. Penyakit selanjutnya yaitu mata menonjol atau pop eyes. Biasanya penyakit ini disebabkan oleh virus Epithelioma papulasum dan herpes. Serangan virus ini menimbulkan cacar berupa bercak putih yang secara perlahan membentuk lapisan lemak berlendir dan berwarna putih, kemudian menyebabkan pembengkakan pada bola mata ikan. Nah, pencegahannya yaitu merawat kebersihan kolam atau akuarium ikan tersebut. Pengobatannya menggunakan arsenik dan senyawa arisil. Apabila herpes, menggunakan vaksin dan mengeringkan kolam dan menjemurnya selama 10 hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang akuarium. Berikut adalah fungsi akuarium. Yang pertama adalah menambah nilai estetik pada ruangan. Yang kedua, media pengobatan psikologis. Yang ketiga, media edukatif ilmiah. Dan yang keempat adalah sarana lapangan pekerjaan. Nah, jenis-jenis akuarium ini dibagi menjadi dua, akuarium air tawar dan akuarium air laut. Apabila kalian punya akuarium, pasti nggak asing banget sama kata-kata lighting atau lampu akuarium. Jadi apa sih fungsi dari lighting atau lampu akuarium ini? Fungsinya sebagai penerangan agar kita dapat melihat seluruh isi akuarium dengan jelas. Sumber energi bagi pertumbuhan tanaman di akuarium untuk melakukan fotosintesis. Jenis-jenis dari lampu akuarium ini ada berbagai macam. Yang pertama adalah lampu fluoresen atau lampu TL. Nah, lampu ini tuh memiliki intensitas cahaya yang hanya dapat bertahan selama 6 bulan. Lalu lampu yang kedua adalah mercury vapor lamp. Nah, lampu ini tuh memiliki intensitas cahaya yang lebih terang dan lebih kuat jika dibandingkan dengan lampu TL. Lampu ini tuh bersifat menyebar. Lampu yang ketiga adalah metal halide lamp. Lampu ini terbuat dari uap air raksa bertekanan tinggi dengan uap metal halogen. Lampu ini memiliki intensitas sinar yang paling tinggi atau yang paling terang. Lalu selanjutnya adalah lampu tube, biasanya digunakan pada akuarium air tawar dengan intensitas 70-150 watt dan suhu 8.000-10.000 Kelvin. Pasti kalian juga nggak asing kan dengan filter akuarium. Nah, filter ini itu dibagi menjadi 3, yaitu filter mekanis yang pertama. Filter ini digunakan untuk menyaring kotoran yang mengalir melalui media filter. Filter yang kedua adalah filter kimiawi. Filter ini digunakan untuk menjaga kualitas air agar tetap sehat.
bersih dan berkualitas, misalnya nih dengan menggunakan media karbon aktif dan humus yang dimasukkan ke dalam akuarium. Yang ketiga adalah filter biologis. Filter ini hanya sebagai media penyedia tempat pertumbuhan bakteri sekaligus media pengurai amonia dan nitrit yang berbahaya menjadi nitrat yang tidak berbahaya. Jenis-jenis filter ini tuh sangat banyak. Yang pertama adalah top filter. Top filter ini diletakkan di bagian atas akuarium. Lalu yang kedua adalah under gravel filter, digunakan untuk memelihara ikan hias. Yang ketiga adalah kanister external filter yang terletak pada bagian bawah akuarium dan juga berfungsi sebagai filter mekanis dan biologis pada akuarium. Yang keempat adalah kanister internal filter yang diletakkan pada sudut akuarium dan cocok untuk akuarium yang kecil. Yang kelima adalah trickle filter yang terletak di dalam kabinet akuarium, lebih mudah dalam perawatannya dan jika terjadi penguapan air tidak mudah turun. Apa itu aquascape? Nah, teman-teman, aquascape ini berbeda ya dengan akuarium. Aquascaping ini merupakan ilmu membuat akuarium taman. Aquascape ini memanfaatkan keindahan tumbuhan air, batu, dan kayu untuk membentuk suatu pemandangan landscape yang indah. Biasanya ditambahkan ikan-ikan kecil untuk menjaga ekosistem aquascape. Nah, substrat akuarium ini sangat penting untuk pertumbuhan tanaman dan produksi bakteri. Pemilihan substrat yang baik dan kaya nutrisi penting untuk kehidupan tanaman aquascape. Yang pertama adalah kerikil polos. Substrat sangat murah dan tidak mengganggu pH air. Selanjutnya adalah fluoride, yaitu kerikil tanah liat berpori yang kaya akan zat besi, magnesium, dan kalium. Yang ketiga adalah aquasoil, cocok untuk tanaman berakar dan sangat baik untuk semua jenis tanaman air. Kita akan memasuki bagaimana pemilihan akuarium yang baik dan benar ya. Pemeliharaan akuarium yang pertama adalah water change atau ganti air. Kenapa sih air harus diganti? Apabila air tidak diganti, pembentukan nitrat dapat mengurangi kadar alkalin air yang dapat berpotensi menurunkan pH air, mineral, dan garam yang mengendap dalam waktu yang lama. Hal tersebut dapat menyebabkan turunnya kadar GH. Kualitas air yang buruk berisiko mengakibatkan infeksi pada tubuh ikan. Nah, seberapa sering sih kita harus mengganti air? Umumnya, biasanya mengganti air sebanyak 20 hingga 30% seminggu sekali. Namun, beberapa orang memilih mengganti air dalam skala yang lebih besar, sebanyak 40 hingga 50% dalam waktu 2 minggu sekali. Lalu selanjutnya adalah pembersihan kaca akuarium. Seiring berjalannya waktu, kaca akuarium semakin buram. Hal tersebut terjadi karena akuarium kurang dalam perawatannya. Untuk menghindari hal tersebut, cara untuk membersihkannya itu yang pertama menggunakan cairan pembersih. Yang kedua menggunakan pembersih kaca akuarium, seperti menggunakan ikan sapu-sapu. Lalu yang ketiga adalah pembersihan filter. Nah, caranya itu berbeda-beda setiap filter. Yang pertama filter sponge, yang kedua filter hang-on, yang ketiga filter kanister atau filter tabung, yang keempat adalah filter under gravel. Selanjutnya adalah pemberian pakan. Jenis ikan dibedakan sesuai dengan pemberiannya. Apabila pakan ikan memiliki konsistensi bubuk seperti tepung, cara memberikannya pun yaitu ditabur. Apabila pakannya cair, disemprot dalam akuarium. Waktu pemberian pakan yang tepat untuk ikan adalah 6 kali sehari. Diberikan pagi hingga sore menjelang malam dengan jarak minimal 2 jam. Akan tetapi tergantung dari ikan yang dipelihara. Pemilihan dan penambahan ikan. Bagaimana sih cara memilih ikan yang baik? Yang pertama, pilihlah ikan yang lincah dan aktif berenang. Yang kedua, tidak terdapat cacat atau luka pada tubuh. Yang ketiga, bebas dari segala penyakit. Keempat, gerakan tubuh yang bagus. Kelima, tubuh mulus dari kepala hingga ekor.
Yang terakhir adalah respon terhadap pemberian pakan. Selanjutnya, apa saja yang harus diperhatikan apabila memilih ikan? Yang pertama adalah jenis ikan yang akan dipilih. Yang kedua, cara perawatan ikan. Yang ketiga adalah sifat ikan terhadap perubahan lingkungan. Yang keempat, sifat ikan terhadap jenis ikan yang lain. Setelah memilih ikan, hal yang harus dilakukan adalah mengkarantina ikan. Nah, sebelum ikan masuk akuarium, sebaiknya ikan diletakkan dalam bak atau akuarium khusus dengan pH yang telah diatur. Selanjutnya, bak ditambahkan dengan obat yang membersihkan tubuh ikan dari jamur dan parasit yang menempel pada tubuh ikan. Lalu, menambahkan pompa air atau pompa udara agar ikan tidak stres. Bagaimana sih cara menambahkan ikan ke dalam akuarium? Nah, cara yang pertama adalah ikan dapat dibius atau diberi obat penenang terlebih dahulu. Namun, bisa langsung dimasukkan ke dalam akuarium untuk ikan yang tidak mudah stres. Lalu cara yang kedua adalah ikan ditangkap dengan serokan dari arah depan untuk mencegah ikan berenang menjauh. Yang ketiga adalah dipindahkan ke dalam akuarium dengan memasukkan seluruh bagian mulut serok ke dalam akuarium, kemudian serok dibalik dan diangkat perlahan. Sekian video dari divisi akuatik, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!